Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ayyuhal musyahidun al-kiram, saudara-saudari para pemirsa TV MUI Pematang Siantar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tahun ini kita masih ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan agung, bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Semoga kita tetap mendapat bimbingan dari Allah untuk bisa mengisinya dengan sebaik-baik amal. Salat dan salam untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalli wa sallim barik alaihi, juga untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga hari akhir kelak. Tema kita hari ini insyaallah saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah khosaisu Ramadan. Keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan menjadi waktu diturunkannya Al-Qur'an. Ikhtarallahu hadha syahr min sa'iri syuhur liinzali kitabih wa bada'a tanzilahu aidan fi. Allah memilih bulan Ramadan dari seluruh bulan yang ada untuk menurunkan kalamnya, kitabnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin." Sungguhnya kamilah yang menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan karena pemilihan inilah bulan ini menjadi bulan yang mulia. Karena juga seperti yang diajarkan kepada kita, tidak ada sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali dia menjadi mulia. Bulan atau waktu diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia dari seluruh bulan. Oleh sebab itu Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan di dalamnya dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Oleh sebab itu para ulama, para salafus saleh kita temukan banyak menghabiskan waktunya di bulan Ramadan untuk Al-Qur'an. Mengganti semua tema menjadi tema Al-Qur'an. Bahkan disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahkan di antara para ulama ada yang tidak mau membahas hadis dan memfokuskan dirinya untuk bulan Ramadan. Idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Karena Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis. Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan meninggalkan hadis. Wa mujalasatu ahli wa aqbala ala tilawatil Qur'an, meninggalkan segala jenis majlis ta'lim dan fokus terhadap Al-Qur'an. Maka tidak heran kita temukan para ulama banyak menghatamkan Qur'an pada bulan Ramadan sebanyak 30 kali, bahkan ada yang 60 kali. Wallahu a'lam bagaimana caranya, tapi itulah sikap para ulama, para salafus shalih menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan keistimewaannya adalah Syahrus Syam, bulan puasa. Kenapa istimewa? Karena tidak ada bulan di antara yang 12 itu yang boleh berpuasa penuh, bukan boleh, bahkan wajib, kecuali Ramadan. Dan itu kembali kepada keistimewaan puasa itu sendiri. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa syam wa ana ajzi bih. Seluruh amal manusia untuknya kecuali puasa. Sungguhnya itu untukku dan aku yang akan membalasnya nanti. Nah, perbedaan puasa dengan ibadah lainnya yang paling
mendasar saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ibadah lain itu mengerjakan. Salat, puasa, haji, dan ibadah puasa itu meninggalkan. Meninggalkan makan minum, meninggalkan berhubungan suami istri, dan meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Artinya puasa melatih diri kita untuk mencegah dari perbuatan mungkar, melatih diri kita untuk meninggalkan yang diharamkan Allah, karena yang halal pun kita sanggup meninggalkannya dengan berpuasa. Oleh sebab itu puasa menjadi istimewa. Taraka syahwatahu ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu puasa menjadi istimewa, dan bulan Ramadan sebagai bulan puasa menjadi bulan yang istimewa. Yang ketiga, min khasaisi Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan adalah annahu syahrul khair, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan kebaikan. Kita tidak akan menemukan di bulan lain orang paling banyak melakukan kebaikan melebihi yang ada di bulan Ramadan. Lihatlah bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, kapanlah masjid paling penuh dalam melaksanakan sholat jamaah. Bahkan sholat yang paling sunyi di waktu biasa, sholat subuh itu di bulan Ramadan bisa penuh masjid. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan kebaikan. Kita untuk melakukan kebaikan, momennya selalu ada, sarananya selalu tersedia. Mau ngantar bukaan, mau baca Quran, seluruh suasananya mendukung. Makanya Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah tadi di ayat 185, hudan linnas. Bahkan yang merasakan keistimewaannya bukan hanya orang Islam, tapi juga orang-orang yang di luar Islam. Orang-orang kafir juga merasakan keberkahan di bulan Ramadan. Manusia jauh lebih tertib. Dan kebaikan itu di bulan Ramadan direkayasa. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat adalah makan sahur ya. Bahwa ibadah puasa sebelum kita itu belum ada syariat makan sahurnya. Syariat makan sahur itu ada di puasa orang Islam ya. 186 bisa dicek dalam Al-Quran. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas, benar-benar jelas perbedaan antara malam dengan fajar. Jadi kita boleh makan sampai waktu fajar datang. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Dengan mengakhirkan makan sahur, orang akan bangun karena punya kepentingan untuk makan, dan ketika dekat waktu subuh, maka mereka pun melanjutkannya dengan sholat subuh ke masjid. Coba kalau tidak ada makan sahur, atau kalau makan sahurnya tidak boleh di akhir, di awal-awal malam, mungkin yang terjadi orang akan tidur. Bahkan bisa jadi masjid lebih sunyi dari selain bulan Ramadan ya. Oleh sebab itu bulan Ramadan adalah syahrul khair. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil 3 keistimewaan bulan Ramadan: syahrul Quran, bulan Al-Quran, syahrul Siyam, bulan puasa melatih diri kita mencegah berbuat mungkar yang tidak baik. Yang ketiga syahrul khair, bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Semoga Allah membimbing kita semua. Hadanallahu ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.